Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya biarlah iman kita semakin diteguhkan di dalam Kristus ya. Saya akan bacakan kesaksian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya dengan Dewi dari Solo Bu. Saya ini pengikut setia Mezbah Doa ya sejak awal pandemi. Puji Tuhan hingga saat ini saya semakin setia dan selalu haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan serta mujizat kesembuhan yang saya alami. Pada bulan Maret, April, sampai Mei 2022 lalu saya sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami asam lambung. Dan saya opnam kedua bulan Mei sampai saya masuk ICU 2 malam. Ya, pada waktu itu antara sadar dan tidak ya. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau izinkan saya sembuh, saya beri aku kesembuhan dan kekuatan. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, saya pasrah kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup saya. Dan di situ saya mendengar jawaban Tuhan, ya. Tuhan hanya katakan, berdiam, ya. Kamu berdiam di kakiku. Dan saya setengah sadar atau saya mungkin berhalusinasi. Saya juga tidak tahu, saya seperti dibawa masuk dalam gua dan ke dalam di dalam gua dikubur Yesus. Itu pengalaman bulan Mei 2022. Pada tahun ini di bulan Juni kembali saya diopnam dengan kasus yang sama, yaitu asam lambung ya setahun berikutnya ya. Jadi saya sempat dirawat 6 hari dan setelah itu setelah pulang dari rumah sakit saya kembali ya membuat heboh seisi rumah, bahkan tetangga ya. Pada jam 3 pagi gula darah saya drop sampai 30 ya. Saya tidak sadarkan diri, bahkan sudah ya ngorok. Dan saya sempat membuat semua orang panik ya, sehingga akhirnya tante saya pun memanggil ambulans dari IGD rumah sakit. Dan setelah ditunggu hampir 2 jam, saya kemudian sadar kembali dan lega semuanya. Keesokan harinya ya saya kayaknya bermimpi saya ketemu dengan Ibu Debbie. Karena pada malamnya itu kakak saya mengirim foto, dia berfoto dengan Ibu Debbie ya saat itu seminar hamba-hamba Tuhan di Prigen. Oh ya mungkin karena kepikiran itu jadi saya bermimpi ketemu Ibu Debbie. Kembali pada saat itu antara sadar dan tidak saya merasakan Tuhan berkata dan memberi saya perjamuan kudus ya. Dan Tuhan berkata kepada saya, inilah tubuhku dan darahku yang sanggup menyembuhkan engkau. Dan saat itu saya langsung berespon, saya bilang, ya Tuhan terima kasih aku sudah sembuh. Pada saat saya terbangun ya, saya merasa saya sudah kuat berjalan tanpa bantuan. Selama penantian kurang lebih 10 hari, akhirnya saya baru dapat menerima tubuh dan darah Yesus. Ya, yang benar-benar ya 10 hari, bukan di dalam mimpi lagi, tapi benar-benar melakukan perjamuan kudus. Dan pada saat saya menerima perjamuan kudus itu tubuh saya seperti bergetar. Tanpa sadar air mata saya mengalir dan puji Tuhan siang harinya ya saya langsung bisa makan tanpa mengalami mual dan muntah-muntah lagi dan saya disembuhkan. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib ya. Demikian pengalaman kesaksian mujizat kesembuhan yang sudah saya terima, kiranya juga dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mohon maaf jika kesaksian ini panjang ya, karena ada 2 peristiwa yang saya alami dan saya sudah berjanji saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Sekalipun dibaca atau belum ya, saya harus memenuhi nazar saya. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi 2 kali ya, tahun lalu dan tahun ini
tidak sadar, bahkan tahun lalu sudah masuk ICU ya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini ya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ya sanggup melakukan segala perkara di hidup kita asalkan kita mau sungguh-sungguh berserah dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat Ibu Dewi yang ada di Solo. Tuhan memberkati kesaksiannya, Bu, menjadi kekuatan bagi kami semua. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Malam ini kita melanjutkan. Kemarin kita sudah sampai bagaimana Daud itu akhirnya mengalahkan seluruh pasukan orang Filistin. Dia memenangkan pertempuran, mengalahkan ya kekuatan besar ya, dan akhirnya kita melihat di situ ya karena ya mereka sudah bersekutu orang Aram ya, dan mereka sudah pada waktu itu bersama-sama menyerbu Daud, tetapi Daud dan pasukannya bisa menang. Ya, dan sesudah akhirnya Daud melakukan tugasnya dari Tuhan, yaitu memulihkan bangsa itu, bangsa Israel menjadi damai dan telah memiliki kekuatan militer yang besar. Akhirnya kehidupan Daud pun semakin nyaman. Dan apa yang terjadi ya ketika Daud mulai nyaman ya, dia akhirnya ya itulah dosa mulai datang. Kalau tidak berjaga-jaga maka sangat berbahaya. Kita baca sekarang 2 Samuel pasal yang ke-11 ya, Daud dan Betseba ya, judul perikopnya. Ayat yang pertama, 2 Samuel pasal yang ke-11, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, jadi kita melihat di sini ya ketika akhirnya ya dikatakan di sana pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab ya beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka maju untuk memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, tapi Daud tinggal di Yerusalem. Ya, di musim dingin Bapak Ibu ya, di sana ya adalah musim hujan di Israel, musim tanam. Musim semi adalah waktu yang baik untuk berperang. Ya, jadi pada pergantian tahun itu ya raja-raja itu maju untuk berperang di musim semi. Ya, kenapa? Karena jalan-jalan itu sudah kering, tidak becek lagi. Membuat perjalanan lebih mudah untuk pergerakan pasukan, bahkan kereta-kereta perbekalan dan kereta perang. Di Israel gandum dan jelai siap dituai pada musim semi. Tanaman-tanaman ini adalah sumber makanan yang sangat penting untuk pasukan yang melakukan perjalanan perang. Dan pengepungan yang berhasil ini ya mengakhiri kekuasaan Bani Amon. Sejak saat itu Bani Amon tunduk kepada Israel. Ya, pada waktu biasanya raja-raja maju berperang di pergantian tahun, Daud menyuruh Yoab untuk menyerbu Bani Amon, dan Yoab berhasil ya menyerbu, dan ini adalah penaklukan terbesar ya, Bani Amon akhirnya tunduk kepada Israel. Dikatakan di sana ya dan di sini kita lihat Bapak Ibu, dikatakan ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, lalu Daud ya bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kita lihat di sini dalam episode ini dengan Betseba ya, Daud ya terperosok ya. Daud tidak pergi berperang ya, dia meninggalkan tujuannya dengan tinggal di rumah dan tidak ikut serta di dalam peperangan. Dia hanya menyuruh Yoab yang berperang. Ya, jadi saudara, orang itu kalau nganggur biasanya banyak dosa ya. Daud nganggur di istana sementara pasukannya, Yoab panglimanya semua pergi berperang. Daud itu nganggur di istana, sore-sore dia nggak perang, dia lagi lihat-lihat di atas soto istananya, dia melihat seorang wanita cantik sedang mandi.
Iblis itu selalu punya cara untuk menggoda ya, apalagi kalau kita ini nganggur. Makanya jadi orang itu jangan suka nganggur. Orang nganggur itu suka bikin dosa. Ya contoh ibu-ibu kalau nganggur akhirnya ngegosip, ya nggak ada kerjaan. Tapi kalau kita tuh sibuk, ya kita berperang dengan apa pekerjaan kita, dengan pelayanan kita sibuk, ya itu akan membuat kita ini ya lebih terhindarlah dari hal-hal yang seperti itu. Karena nganggur, akhirnya Daud itu sore-sore jalan-jalan di soto istana rumahnya. Dan dia melihat ya ada wanita yang sedang mandi. Lalu dia lihat wanita itu elok ya rupanya. Dia tidak pergi perang, malah menikmati hidup ya. Berbahaya sekali saudara ya, saya juga belajar ya dulu ketika saya juga belum ya, maksudnya ya Tuhan belum membuka pintu seperti sekarang ini lewat YouTube ya. Itu saya pelayanan ya, saya dan suami berdua pelayanan terus. Sekarang ini bisa dibilang puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Saya sebenarnya tidak harus lagi pergi pelayanan ya, terbang ke sana terbang ke sini. Ini saya baru tiba dari Bali langsung syuting ya, tapi kenapa kami memutuskan untuk tetap ya menerima pelayanan onsite. Kami datang dari berbagai kota ke desa, kemana kami pergi ya. Kalau mau dibilang capek, bahkan saya ya flu juga ya, belum sembuh sudah harus pergi terbang ke sana ke sini pelayanan. Kenapa saudara? Karena ya saya tidak mau seperti Daud ketika dia sudah menikmati berkat Tuhan, dia diberi istana yang bagus, kemenangan, ya keberhasilan dalam pertempuran, dia sudah tidak mau berperang. Kadang-kadang ketika kita ini berubah, kita sudah nggak mau lagi pelayanan, kita sudah nggak mau lagi repot, ya kita menikmati semuanya, ya akhirnya ya daging itu terlalu enak, ya dan akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Hati-hati ya dengan kedagingan, kita ini harus selalu menyalibkan daging. Ya bagi saya pelayanan keluar kota itu capek, nggak, sangat melelahkan. Ya saya kadang lebih memilih untuk saya sama anak-anak lah di rumah ya. Kita bisa mungkin jalan-jalan ke mall atau apa. Tapi ya saya menyadari ya bahwa panggilan saya ini adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kami tetap melayani. Agustus ini baru pulang dari Bali, nanti tanggal 10 Mesbado onsite, jangan lupa yang ada di Jakarta. Setelah itu saya akan ke Manado, ada beberapa pelayanan di sana. Ya memang ya tidak apa ya saudara, tidak enak bagi daging, tapi saya dan suami komitmen ya supaya kita tidak terlena ya hanya duduk ya. Kalau bagi ya saya ya mungkin orang berkata, ibu kan udah nggak usah pergi-pergi lagi, di studio aja siaran. Ya seperti sekarang ini pun saya harus sebisa mungkin saya tetap hadir setiap hari di Mesbah Doa. Dalam keadaan sakit pun ya saya tetap berusaha untuk melayani. Kenapa Daud jatuh? Karena dia sudah nggak mau pergi berperang. Dia menikmati, akhirnya dia terlena dan iblis dapat celahnya. Ada seorang wanita mandi ketika Daud sedang ada di istana, di soto istananya. Bukan hanya melihat itu ya, Daud pun akhirnya tidak sadar dia dipikat ya oleh kecantikan perempuan itu. Dia akhirnya matanya dibutakan. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang untuk bertanya tentang perempuan itu ya, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het, yaitu prajuritnya sendiri. Ya, Daud akhirnya mencari tahu tentang siapa Betseba, siapa perempuan itu. Ya, dia bukan hanya melihat dengan mata, dikatakan dari mata turun ke hati, sehingga akhirnya dia tergoda untuk berbuat dosa. Ya, dia suruh orang cari tahu siapa Betseba itu. Dikatakan elok rupanya ya. Dan dikatakan ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Ya, lalu Daud tidur dengan dia. Ya, perhatikan Bapak Ibu, Daud bukan hanya tertarik, dia cari tahu, bahkan dia suruh orang panggil ya wanita itu, karena dia tahu suaminya Uria lagi pergi berperang. Jadi perempuan ini sendiri.
Ketika Betseba dipanggil, ya siapa yang tidak mau datang? Yang dipanggil seorang raja, ya. Betseba dipanggil masuk ke istana Daud dan dikatakan di sana, lalu Daud tidur dengan dia. Ketika Daud memandang dari atap istana, ia melihat seorang perempuan cantik sedang mandi dan ia dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, Daud seharusnya meninggalkan atap istana itu dan pergi menjauhi godaan. Sebaliknya, justru dia menuruti godaan tersebut dengan mencari tahu siapa Betseba itu. Dan akibat-akibat dosa itulah yang menghancurkan dia. Bapak Ibu, kita ini harus menjauhi godaan. Kalau kita sudah tahu itu godaan, jangan kita dekati. Kalau kita tahu itu godaan, maka jangan kita mencobai. Ya, mintalah kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh untuk Tuhan tuh menolong kita bisa menjauhi tempat-tempat atau situasi-situasi yang membuat kita berdosa. Kitalah yang tahu. Saya yakin di dalam hati kita itu Tuhan kasih roh penimbang. Ada hukum Tuhan dalam hati manusia. Jadi ketika kita mau melakukan satu dosa, sebenarnya hati kita pun tahu, nurani kita pun berbicara. Tapi terserah kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan atau sebaliknya kita ingin menikmati godaan itu. Ya, ingat dan renungkanlah ya firman-firman Tuhan untuk kita melawan kelemahan-kelemahan kita. Ingat ayat-ayat firman Tuhan yang berkata kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, baca firman itu adalah satu hal yang akan memberi kita kekuatan. Alkitab berkata jangan engkau melakukan keinginan daging. Ya, semua itu ada dalam firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman, mendengarkan khotbah-khotbah, maka ayat itulah yang akan berbicara untuk mengingatkan kita. Ya, atau kita juga untuk menghindari dosa itu kita bisa mencari orang lain ya yang saudara terpercaya, saudara bisa terbuka ya, ceritakan ya, aduh aku ini kayaknya mau berdosa, aku tergoda gini supaya saudara bisa didoakan ya. Dan ketika akhirnya dikatakan di sana dia panggil ya perempuan itu datang ke istananya lalu ditiduri oleh Daud padahal dia tahu itu adalah istri ya daripada prajuritnya sendiri yaitu Uria yang sedang pergi berperang. Ya, tetapi Daud mengikuti keinginan dagingnya sehingga dia lupa diri, ya dikatakan di sana Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang ke-8 dikatakan lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ya, dosa itu bekerja sangat sangat halus, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Dosa itu masuk begitu saja dalam kehidupan kita. Ya, singkat cerita akhirnya Betseba hamil. Dia mengandung, di sini dikatakan. Ayat 6, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Daud mengetahui bahwa Betseba menyuruh orang berkata dia hamil, maka mulailah ya niat jahat timbul di hati Daud karena dia tidak bertobat. Dia justru ingin menutupi dosanya. Dia menyuruh orang untuk pergi ke medan pertempuran, memanggil Yoab dan berkata bahwa Uria itu harus kamu suruh pulang. Aku ingin ketemu dengan dia. Akhirnya Yoab panglima perang menyuruh Uria pulang dari medan pertempuran untuk bertemu dengan Daud. Ya, kenapa? Karena Daud ini ya tidak mau bertobat, justru sebaliknya dia ingin mencari cara bagaimana untuk bisa menjebak Uria ini sehingga tidak curiga bahwa Daud yang sudah menghamili istrinya. Saudara, waktu orang melakukan satu dosa, maka dia akan tergoda untuk melakukan dosa berikutnya supaya dia bisa menutupi dosa ini. Itulah cara kerja dosa. Daripada kita berbelit-belit ya terus menutupi dosa yang satu dengan dosa yang lain, lebih baik kita bertobat, datang kepada Tuhan, akui dosa kita daripada seperti Daud. Lalu Yoab berkata kepada Uria, kamu pulang ya. Kamu ketemu dengan Daud. Daud meminta kamu untuk menghadap. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap Daud, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang.
Kemudian ya berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ya, jadi Daud ini berpikir dia mau suruh Uria pulang supaya Uria tidur dengan istrinya, dan akhirnya dia berpikir bahwa istrinya itu hamil dengan dia. Ya, orang yang diurapi Tuhan tiba-tiba bisa berubah menjadi seorang yang jahat. Ya, kenapa? Daud itu menang dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya dalam hal pertempuran, tetapi kelemahan Daud itu adalah ya di perempuan, ya dalam kenajisan kedagingannya. Padahal kita sudah belajar bagaimana Daud itu selalu taat kepada Tuhan. Ya, tapi akibat dosa kedagingan, dia akhirnya ya mendukakan Tuhan. Dia berpikir kalau Uria dia suruh pulang, Uria tidur dengan istrinya, maka dipikir dia yang menghamili istrinya Betseba. Dia beri Uria hadiah-hadiah, ya hadiah raja di sana dikatakan. Kemudian ayat 8, berkatalah Daud, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak mau pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumah untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal itu. Wow, kita melihat ternyata perkiraan Daud salah. Uria adalah seorang prajurit yang punya integritas yang luar biasa. Waktu Daud berkata, kamu pulang tidur dengan istrimu, Uria berkata, di sana ada tabut Allah. Di sana ada Yoab panglimaku. Demi nyawa tuanku raja dan demi hidupmu raja, tidak mungkin aku akan berlaku seperti itu. Sementara hamba-hambamu dan teman-temanku sedang ada di medan pertempuran, masakan aku akan pulang ke rumah, makan, minum, bersenang-senang dan tidur dengan istriku? Aku tidak akan pernah melakukan itu. Kalau kita mau belajar tentang integritas, kita belajar dari Uria. Dia luar biasa. Di mana orang yang gak mau senang-senang, ya pulang dari medan pertempuran, ya pasti dia pengen ketemu istri. Bahkan banyak prajurit-prajurit masih pakai ransel, ya udah peluk istrinya. Tapi Uria tidak melakukan hal itu. Dia bilang, tabut Tuhan, bahkan hambamu Yoab panglimaku di sana sedang mempertaruhkan nyawa. Masakan aku pulang untuk tidur dengan istriku? Tapi itulah saudara, dosa itu semakin ditutupi, maka akan semakin sulit hidup kita, tidak ada damai sejahtera. Kita akan lanjutkan besok apa yang terjadi dengan Uria dan Daud. Ya, kita akan lanjutkan besok, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami belajar banyak hal dari kisah Daud dan Betseba. Bagaimana Daud akhirnya jatuh di dalam dosa hanya karena kedagingannya. Dia sudah lulus dalam segala ketaatan, namun dosa kedagingan percabulan membuat dia jauh dari Tuhan. Bahkan dia memikirkan segala cara yang jahat untuk menutupi dosanya. Kami belajar malam ini, Tuhan, lindungi kami agar kami tidak jatuh dalam dosa, jauhkan dari segala pencobaan. Biarlah hidup kami terbuka di mata Tuhan. Tuhan juga lepaskan setiap orang-orang yang terikat malam ini dengan kenajisan, percabulan, persinahan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Tuhan lepaskan, karena dosa itu membawa maut. Biarlah kami boleh bertobat dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, biar ada pemulihan yang terjadi. Mereka yang mengalami masalah dalam keuangan, Tuhan juga pulihkan. Bawa kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit malam ini, Tuhan jamah dan sembuhkan, ampuni dosa pelanggaran kami. Tuhan, Engkau berkati juga yang mencari pekerjaan, Engkau pertemukan dengan yang terbaik.
yang merindukan punya anak keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bahwa bangsa ini dalam pertobatan-Mu sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan juga Tuhan semua pejabat-pejabat, kepala-kepala daerah di atas bangsa kami. Tuhan berkati dan urapi agar sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biar semua ada dalam tangan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami sungguh-sungguh berdoa biar Tuhan bawa kami dalam perkenanan-Mu. Pertemukan kami Tuhan di Mesbah Doa Onsite tanggal 10 Agustus nanti. Biarlah kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, Roh Kudus berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya. Hari ini tema firman Tuhan adalah ya mengenal kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, banyak yang tidak dapat kursi, tapi ya kita berdoa ya supaya ke depan nanti semakin luar biasa tempat ini terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Karena semua saudara menjadi penjala manusia. Iya, firman Tuhan hari ini temanya adalah mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu, Tuhan itu memanggil kita untuk satu tujuan, supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Iya, apa kehendak Tuhan bagi kita? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Kehendak Tuhan bagi kita apa? Nanti yang bisa jawab dapat sepeda di bawah. Ya, nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja ya. Kehendak Tuhan bagi kita ini yang pertama tentunya diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, maka kita juga harus membawa orang-orang untuk diselamatkan. Itu aja. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kaya, supaya yang tadi rumahnya 1 jadi 3, yang tadinya mobilnya 1 jadi 5. Enggak. Kekristenan itu simple. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Mari kita lihat bersama, buka firman Tuhan Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 ya, judul perikopnya di sana, Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya. Ayat yang ke-16 kita baca bersama, kalau saudara sudah dapat ya, kita baca secara bersama-sama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sudah dapat? Katakan amin. 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini Yesus ya memanggil, di sana dikatakan memanggil murid-murid yang pertama. Kehendak Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah kita ini menjadi murid. Ya, kita menjadi murid. Apa itu namanya menjadi murid? Bukan hanya orang percaya, tapi kita menjadi murid. Murid itu selalu pengennya belajar. Ya, tentunya kita di sini belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya cuma satu, waktu kita bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan, Allah sendiri. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang pertama tentunya lewat firman. Makanya orang Kristen kita semua terpanggil untuk menjadi murid dulu. Amin. Siapa ya di sini yang sudah jadi murid? Yang tiap hari baca Alkitab. Ada yang tiap hari baca Alkitab, puji Tuhan, satu. Yang lain tiap hari nonton drama Korea. Ya, masa cuma ada satu ibu loh yang tiap hari baca Alkitab, yang tiap hari dengar firman deh, entah itu lewat YouTube, lewat mesbah doa di Debbie Basir TV, lewat mesbah syukur. Siapa yang tiap hari dengar? Angkat tangan. Semua ya saudara, puji Tuhan ya, jemaat mesbah doa semua ini, haleluya ya. Iya, yang penting setiap hari kita tuh mau belajar. Makanya di mesbah doa itu saya pengajarannya itu dari kitab Kejadian, supaya orang Kristen itu tahu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita sendiri tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita bisa mengenal kehendak Tuhan itu kalau kita tahu firman. Yang muda-muda di sini yang belum dapat jodoh, ya, bagaimana engkau bisa memilih jodoh yang tepat, yang terbaik kalau engkau tahu firman, supaya engkau tidak salah jalan memilih jodoh. Nggak salah, karena banyak ada orang itu salah memilih pasangan hidup, padahal Tuhan itu sudah memberi dia rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Tapi kenapa salah? Karena nggak pernah baca Alkitab. Contoh yang pria kalau mau cari jodoh, Amsal 31 berkata, ya, kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Jadi berarti tidak usah cari yang ya. Loh, Alkitab sendiri loh yang berkata kecantikan itu bohong. Bohong itu. Kalau cuma lihat cantiknya jangan, karena kecantikan itu bohong. Tapi istri yang takut akan Tuhan. Jadi nomor satu yang dicari takut Tuhan. Bonusnya adalah cantik. Amin. Jadi saudara pilih yang cantik takut Tuhan atau jelek takut Tuhan? Ini yang saya tanya yang laki-laki. Kenapa yang perempuan yang jawab? Ya. Yang pertama cari takut Tuhannya dulu. Jangan terbalik, cari cantiknya tapi nggak takut Tuhan. Engkau nanti berantakan rumah tanggamu. Banyak sekarang terjadi. Kenapa? Karena nggak mengerti kehendak Tuhan. Alkitab bilang nomor satu cari yang takut akan Tuhan. Ya, kalau cari istri itu laki-laki yang takut Tuhan, pintar cari uang, bisa angkat galon, suruh dorong mobil, kesetrum nggak mati. Saya banget itu. Tanya suami saya. Suruh angkat galon bisa, dorong mobil juga bisa. Ya, takut Tuhan, iya. Yang lainnya itu bonus. Dengar yang muda-muda yang belum menikah, cari suami juga harus yang takut Tuhan. Buat apa ganteng kalau pelit? Amin. Ya, ganteng nggak takut Tuhan, pelit dia, makan tuh ganteng. Ibu-ibu nggak usah angkat tangan. Ada ibu-ibu yang tersirat dari wajahmu, aku banget itu bu. Suamiku ini pelit minta ampun. Nggak usah angkat tangan.
Makanya kita perlu baca Alkitab, firman Tuhan, supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena di hidup ini kita akan merasa bahagia kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang jadi masalah kalau saya ini pengen lakukan kehendak Tuhan, ketemu suami yang tidak mau melakukan kehendak. Ada lagi ibu-ibu yang angkat tangan. Aku banget itu, Bu. Aku pengen melakukan kehendak Tuhan, tapi suamiku ini loh, diajak doa aja ndak mau. Ada yang datang sama saya, Bu, suami saya tuh jahat, pelit, gini-gini, tukang selingkuh, udah pelit, tukang selingkuh. Saya harus bagaimana, Bu? Saya bilang, nasibmu. Ndak usah cari pendeta. Itu nasibmu karena kau yang pilih, amin. Terus sekarang suruh apa? Bayar harga, doa, puasa, ndak boleh cerai. Siapa suruh pilih itu? Amin. Ya, jangan datang ke pendeta tanya apa-apa, berdoa. Saudara mau datang ke saya, mau datang ke Pak Konrad, jawabannya sama, berdoa. Nggak ada yang suruh saudara cerai. Makanya buka mata lebar-lebar, mengerti kehendak Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang jatuh dalam masalah bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendaknya sendiri, kebodohannya sendiri. Berbahaya sekali kalau kita ikut Tuhan tapi kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Ketika saya pertama kali bertobat dulu, saya bilang, Tuhan, saya mau menikah. Bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Jadi kalau saya ketemu suami yang hanya menggagalkan rencana Tuhan, lebih baik saya tidak menikah. Ya, karena saya ingin menggenapi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Makanya bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Saya harus ketemu pasangan yang akan mendukung saya untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Buat apa saya menikah kalau ketemu suami yang saya sudah banyak ketemu, saudara. Dulu teman-teman pelayanan itu ya cari jodoh. Saya udah bilang jangan lihat tampannya, jangan lihat hanya gantengnya, tapi cari yang takut Tuhan. Ya ini panas banget loh saudara, karena lampu sorot dari situ, lampu sorot dari sini. Ya untuk kebutuhan kamera memang seperti ini ya. Makanya ya puji Tuhan, haleluya ya. Kalau kita pelayanan di media itu ya begini, tiap hari ketemu lighting ya, makanya muka tuh banyak flek-flek juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting takut Tuhan. Langsung amin, amin ya. Saudara, saya banyak melihat teman saya satu pelayanan, dulu pelayanan, rajin, nikah sama suami yang merokok, pemabok. Ketika dia salah menikah, bukan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Dia nggak boleh pelayanan sekarang. Kalau dia pelayanan, suaminya bilang, kau tidur di gereja, bawa sana kasur. Jadi kau mau dengar saya atau kau mau pelayanan? Sekarang curhat, gimana ya Deb, saya tuh loh suami saya tidak mendukung saya pelayanan. Makanya kamu tuh kan dulu udah tahu firman, kenapa kamu pacaran dengan orang yang gak ngerti firman? Ya, akhirnya sekarang menderita hidupnya. Mau dia apa? Ya sudah, itu nasib, bayar harga, elus dada, dan semoga kamu kuat untuk menjalani nasib itu. Jangan bikin nasibmu sendiri Bapak Ibu. Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita. Amin. Sebelum saya masuk untuk lebih dalam lagi kehendak Tuhan adalah kita menjadi penjala manusia, saya masuk di sini-sini dulu. Karena kita nggak mungkin bisa masuk kepada kehendak Tuhan yang lebih lagi kita menjadi penjala manusia kalau diri kita sendiri saja belum dijala. Iya enggak? Kita dulu harus bertobat, kita dulu harus diselamatkan. Tapi banyak orang Kristen gagal melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Ya karena dia sudah salah memilih jalannya, sudah salah melihat bagaimana rencana Tuhan, dia nggak bisa lihat. Jadi sembarangan. Makanya yang muda-muda di sini saya bilang, ya jangan pacaran dengan yang tidak seiman. Putus dalam nama Yesus. Ada yang bisik-bisik. Konseling sama saya. Ya, habis ini saya kasih nomor telepon. Kalau yang begini ini memang harus dilayani. Jangan engkau cari-cari yang seiman saja, belum tentu seimbang. Ya, apalagi yang tidak seiman. Tapi kan saya mau menangkan dia, Bu, pret. Saya banyak dapat orang ngomong begitu, akhirnya hamil yang perempuan. Waktu hamil tidak mau dinikahi kalau tidak menyangkal Yesus.
Banyak yang akhirnya begitu, ya. Saya sudah ngomong, kamu jangan menyangkal Yesus, tapi saya sudah hamil, Bu. Enggak apa-apa, yang penting jangan menyangkal Yesus. Ya enggak bisa, orang tua saya marah, saya nanti bikin malu begini. Ya terserah kamu. Menikah, nyangkal Yesus. Berapa bulan kemudian telepon saya, Bu Debbie, apa telepon saya? Benar yang ibu ngomong, saya sudah tinggalkan Yesus, saya serahkan segala-galanya buat dia. Apa yang kamu dapat? Dia sekarang selingkuh, pret. Ya, makan itu cinta. Buka mata lebar-lebar, kenali kehendak Tuhan supaya engkau tidak salah melangkah. Ini yang muda-muda terutama ini ya. Jangan engkau jual kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang besar atas hidupmu cuma karena demi hawa nafsu kedaginganmu. Engkau sendiri akan membayar harga begitu mahal. Saya akan berbicara bagaimana kita menjadi penjala manusia. Ini baru yang di sini saja dulu. Ayo kita belajar. Bapak Ibu tangkap kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan lewat apa? Firman. Baca Alkitab. Ya, Alkitab itu ada di tanganmu. Alkitab ini penuntun kehidupan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, semuanya ada di Alkitab. Yang muda-muda, dengar baik-baik, itu orang-orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia. Sebut siapa? Thomas Alva Edison, siapa lagi? Para penemu-penemu itu. Waktu ditanyai, kamu itu kok bisa pinter-pinter, sumber hikmatnya dari mana? Mereka bilang, kami tidak pernah melewati satu hari tanpa membaca Alkitab. Itu yang IQ-nya tinggi, tiap hari baca Alkitab. Apalagi kita ini yang sudah IQ-nya jongkok. Kita lebih lagi perlu firman Tuhan. Sedangkan yang IQ-nya tinggi itu mengakui bahwa mereka menemukan hikmat itu dari Alkitab. Nah, apalagi kita, bagaimana kita bisa memulai hidup, melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita? Sebab Bapak Ibu dengar baik, waktu kita mati, satu saat kita akan berhadapan dengan pengadilan tahta Kristus. Yesus nggak tanya kekayaanmu berapa, Yesus nggak tanya pelayananmu hebat atau tidak. Yesus tanya, apakah engkau sudah melakukan kehendakku? Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebab pada akhir zaman nanti Tuhan bilang, aku akan menolak banyak orang. Mereka berkata, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu, kami bernubuat demi namamu, kami usir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Dan marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendak Bapa. Pada akhirnya yang akan menghadap Tuhan siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Enggak peduli mau engkau melakukan, engkau punya titel pendeta, gembala, enggak peduli siapapun engkau hari ini, engkau orang pintar, engkau orang bodoh, siapapun, cuma satu yang Tuhan cari, apakah engkau melakukan kehendakku? Dan puji Tuhan, kehendak Tuhan bukan hanya diketahui untuk orang yang pintar. Untuk mengikuti olimpiade matematika saya tidak berani. Kenapa? Saya tahu kapasitas saya nggak pintar berhitung matematika. Kalau saya ikut olimpiade baru di seleksi awal saya sudah gugur. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, puji Tuhan, Dia bukakan bukan bagi orang pintar. Kehendak Tuhan diberikan buat orang yang rindu dan mau membuka hati bagi Tuhan. Itu kabar baiknya. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita sekolah tinggi. Banyak orang sekolah tinggi tapi bodoh karena nggak ngerti kehendak Tuhan. Banyak orang kelihatannya sukses tapi mereka bodoh di hadapan Tuhan karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bergaul dengan firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon, Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Yesus pertama kali memanggil murid, bukan pengusaha. Kenapa? Dia cari pertama kali penjala ikan. Lalu dia berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita harus masuk dalam kehendak Tuhan yang berikutnya. Setelah kita diselamatkan, kita mengerti kehendak Allah, baru kita bisa masuk kepada kehendak Tuhan yang lebih lagi, yaitu menjadi penjala manusia, menyelamatkan orang-orang yang tersesat, membawa mereka kepada Kristus supaya jiwanya boleh diselamatkan.
Ini pun bukan orang pinter. Tuhan gak pernah cari orang yang harus sarjana S1, S2, S3, S21 kayak Samsung. Ya, kejauhan kita kalau mengandalkan SS kalah kita sama Samsung. Ya, Tuhan gak cari orang pinter. Dia cari penjala ikan yang sedang di pinggir danau, bukan orang yang punya pendidikan sekolah yang tinggi, tapi mereka adalah penjala. Supaya lebih gampang Yesus menunjukkan kehendaknya, dia bilang apa? Hari ini kamu gak usah jadi penjala ikan, ikut aku jadi penjala manusia. Saya pelayanan di Morowali. Jadi kalau ke Morowali itu kita dari Makassar naik pesawat kecil, ya itu baling-baling. Ya itu penumpangnya hanya sekitar 20 orang. Itu ketahuan saudara, itu paling banyak kan yang naik itu buruh, apalagi kalau dari China itu mereka buruh-buruh ya yang akan bekerja tambang di sana. Saya dan suami kita turun masuk ke pintu pemeriksaan di Bandara Makassar dengan buruh-buruh yang dari China itu. Mereka lewat-lewat, saya sama suami begitu lewat, ya penjaganya bilang gini, mau ke Morowali ya Bapak Ibu? Iya, punya tambang ya di sana. Ya kita tambangnya kayak pemilik tambang. Puji Tuhan ya, saya bingung mau jawab dia. Dia pikir kita punya tambang nikel. Saya bilang, oh iya saya punya tambang di sana. Tambang apa Bu? Tambang manusia. Karena manusia juga perlu digali, dikumpul. Saudara ya, Yesus memanggil penjala ikan supaya lebih gampang bicara kepada mereka. Mulai hari ini kamu gak akan jadi penjala ikan lagi. Aku akan memakai hidupmu untuk menjadi penjala manusia. Ya, Yesus panggil mereka. Dan dikatakan di sana langsung loh, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Bapak Ibu, kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Dia telepon mama papanya, dia bilang, ibu bapak tolong menghadap ke sekolah, saya mau ngomong tentang anak ibu dan bapak. Lalu tadinya suami istri ini tidak mau ngaku kalau mereka tuh sering berantem. Mama ini anak, kalau gitu yang harus saya layani ini orang tuanya. Nggak bisa saya layani anaknya kalau orang tuanya seperti itu. Ini ibu bukan pendeta loh, dia bukan gembala, tapi dia penjala manusia. Dia telepon mama papanya, dia bilang, ibu bapak tolong menghadap ke sekolah, saya mau ngomong tentang anak ibu dan bapak. Lalu tadinya suami istri ini tidak mau ngaku kalau mereka tuh sering berantem, padahal anaknya sudah cerita. Lalu ibu ini biarin aja. Dipanggil keduanya, akhirnya ibu tuh minta nomor HP, WA, sering WA-WA-an sama istrinya. Lalu istrinya mulai curhat. Iya, saya sama suami saya sering bertengkar. Suami saya sering pukulin saya. Dia sering kejar saya pakai sapu, pakai apa saja. Jadi anak saya tuh melihat setiap hari, makanya anak saya jadi seperti itu. Lalu ibu ini berkata, Bu, ibu sama suami harus banyak dengar firman Tuhan. Ibu sama suami harus banyak baca firman Tuhan. Lalu dia bilang, lalu Bu, istrinya itu karena saya sudah kasih nomor WA, tiap hari telepon. Mereka berantem, dia telepon saya, tengah malam dia telepon saya, lama-lama saya juga terganggu. Emang enak. Akhirnya waktu saya terganggu, saya bilang gini, Bu, gini ya, saya nggak bisa melayani ibu terus. Ibu denger nih ya, khotbahnya Bu Debbie Basir, mesbah doa, mesbah syukur. Ibu ikut tiap pagi dan tiap malam. Dia share. Akhirnya istrinya mendengar. Dan dia bilang gini, puji Tuhan ibu, sekarang rumah tangga mereka dipulihkan dan anak mereka berubah sebab firman Tuhan berkuasa. Tepuk tangan aja nggak mau nih, setengah-setengah. Ya, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus loh. Bapak ibu saya mau tanya, jadi penjala manusia susah nggak? Enggak kan? Coba bayangkan kalau semua orang Kristen merasa terpanggil, punya beban, punya hati yang sama, melihat jiwa-jiwa di sekelilingmu. Bukankah wow? Satu orang dipulihkan, dia memulihkan orang lain. Satu orang dijala, dia menjala yang lain. Wow loh Bapak Ibu, saya begitu terharu. Dia bilang, Bu, puji Tuhan, sekarang dia berkata kepada saya, Bu, terima kasih ya, untung ibu kirimin saya tuh khotbah. Makanya saya selalu bilang, Bapak Ibu jadi penjala manusia sekarang gak sulit. Engkau tinggal kirim khotbahnya Pak Kondrat, share ke temenmu.
Yang merasa engkau diberkati, mesbah doa, mesbah syukur, share. Engkau gak perlu ngomong. Jangan bilang saya gak bisa ngomong, Bu. Satu share yang engkau sharekan, ketika dia sedang dalam kegalauan, dia sedang dalam putus asa, tiba-tiba dia klik khotbah yang engkau share itu, Roh Kudus jamah, dia bertobat. Itu jiwanya itu masuk kepada engkau. Tinggal tunggu bonus dari surga. Kan ini sistem kerjanya kayak MLM toh. Nah, ketawa begitu dibilang MLM kan, cari satu dapat satu, cari lagi, bonusnya buat saudara. Itu namanya kita bekerja bagi kerajaan Allah. Dimanapun engkau tidak harus menjadi pendeta, engkau nggak harus datang, Bu Debi, saya mau masuk ke sekolah misi, tapi saya sudah tua, jadi penjala manusia aja. Ya, karena yang kita cari umur 33, batasan yang masih bisa dikirim ke desa-desa itu membutuhkan orang-orang yang kuat. Tapi kalau saudara, hei, engkau dipanggil bukan untuk duduk manis di gereja loh. Enak pakai AC. Ya, tinggal dengerin orang khotbah, yang khotbah keringetan, saudara enak kedinginan. Coba toh. Buat apa saudara duduk di gereja, dengar firman, hidupmu diubahkan, engkau pulang ubahkan orang lain. Saya ketemu jemaat mesbah doa, saya datang ke rumahnya, dia bilang, Bu, pembantu saya pengen foto sama ibu. Pembantu ibu, tadinya tiap malam saya kan dengar mesbah doa, saya ajak dia masuk di ruangan, sini sama ibu dengar mesbah doa daripada kamu. Dia bukan orang Kristen, Bu, dia orang seberang. Tapi dia sekarang tiap malam dengar mesbah doa. Saya datang, ibunya bilang, sini kamu lihat siapa yang datang. Lihat saya, langsung nangis, termehek-mehek, termewek-mewek. Loh, kenapa Mbak? Ngomong dulu baru nangis. Ya udah, saya peluk dia, saya doain. Kenapa Mbak? Aku mengalami Tuhan lewat khotbah-khotbah ibu. Aku diubahkan, Bu, aku dipulihkan. Loh saudara, cuma dari awalnya nyonya yang dengar mesbah doa ngajak pembantunya ikut. Dia nggak usah menginjil. Dia nggak ngomong, dengar Yesus berkata dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Nggak perlu. Dengan kerelaan hati. Mertuamu berantem, ribut rumah tangganya, engkau doa, Tuhan aku mau kirim khotbah ini dalam nama Yesus, mertuaku bertobat, suami istri bertobat, supaya rumah tangga kami juga luar biasa. Ketika mereka diberkati, kirim temanmu, siapapun, curhat, kasih. Mungkin engkau nggak bisa jawab, daripada engkau salah jawab. Ada yang konseling, suamiku selingkuh. Hari gini lu masih mau sama suami selingkuh, mending lu juga senang-senang. Ngapain lu urus suami selingkuh? Makan tuh suami kayak begitu, kasih racun. Hati-hati, jangan salah memberikan nasihat. Bilang aja, aku nggak bisa nasihatin banyak, saya doain, tapi kamu dengerin khotbah ini ya. Khotbah ini kemarin memberkati aku loh. Tuhan bekerja dalam nama Yesus, kirim. Sekarang terlalu mudah. Saya banyak dengar kesaksian orang-orang yang mengalami pertobatan hanya dari share link. Dia bilang, Bu, saya bersyukur mama saya pertama kali dengar mesbah doa. Tadinya Bu, saya ini nggak tahu, tapi dia share terus. Dia di luar negeri, mama saya tiap hari saya nggak pernah menonton. Tapi satu saat Bu, ketika saya dalam keadaan yang pelik dalam rumah tangga, saya buka-buka WA, saya lihat mama saya share, saya klik, saya dijamah Tuhan sewaktu mendengar khotbah Ibu. Saya bersyukur di kaki Tuhan, saya nangis. Sekarang Bu, rumah tangga kami dipulihkan, Tuhan ubahkan hidup saya. Amin Bapak Ibu. Ingat, saya cuma mau ngomong, saya undang imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, satu saat kita semua akan mati. Saya kemarin barusan ngobrol sama anak saya di mobil sama suami saya. Saya bilang sama anak-anak saya, Dek, hidup ini untuk apa? Satu saat Tuhan akan panggil kita, Mami akan mati. Anak saya bilang, Mami jangan ngomong gitu dong. Loh, bukan jangan ngomong gitu, semua orang akan mati. Persoalannya bukan kapan kita mati, tapi ketika kita mati. Nggak usah lihat yang lewat, lihat saya aja, kepo. Orang lewat dilihatin, akhirnya gagal fokus, nggak ngerti firman, cuma lihat orang lewat. Nggak apa-apa, sini aja daripada kamu nanti dilihatin terus. Maju sini ya.
Bapak Ibu, dengar baik, waktu kita mati, kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi apa persembahan terbaik yang akan kita bawa kepada Tuhan? Satu, ketika engkau membawa jiwa. Bawa jiwa kepada Tuhan. Satu saja, jiwa itu satu saja. Engkau menerima mahkota kehidupan. Bagi orang yang membawa, orang yang disesatkan datang kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Kita mau bilang mengiring Yesus. Itu kesukaan hati kami. Kami mau sangkal diri kami. Kami mau tanggalkan semua keakuan kami. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Mau mengenal kehendak-Mu lebih dalam lagi. Yes. Itulah kesukaan hatiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau melepas Tuhan semua hak hidup Tuhan. Dapatkan Tuhan. Amin Yesus. Itu kesukaan hati. Katakan Tuhan, apa yang sudah kami perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu untuk menjadi penjala-penjala manusia. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, bahkan kerinduan yang dalam. Karena satu saat ketika kami menghadap Tuhan, hanya satu yang Engkau tanya, berapa jiwa yang sudah Engkau bawa kepadaku. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi saluran-Mu Bapa, membawa jiwa-jiwa yang tersesat. Taruh kerinduan dalam hati kami hari-hari ini untuk bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Kami mau Tuhan pakai hidup kami untuk kami membalas cinta Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menjadi penjala manusia. Berdoa, berkati anak-anak-Mu yang mau membuka hati untuk melakukan firman. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, bahkan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Kami buka hati kami juga Bapa hari ini. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.